Kades Desa Dadapan Kecamatan Rombat Nganjuk telah ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi oleh Kajari Nganjuk. Setelah ditetapkan oleh Kajari Nganjuk, tersangka langsung dibawa ke Lapas Nganjuk. Permisi. Tersangka dalam penitipan di lapas tersebut untuk menindaklanjuti proses hukum lebih lanjut oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk. YL atau YT terhadap perkara dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa tahun anggaran 2023 dan 2024. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan penyidik. Dan kami persilahkan. Baik, terima kasih rekan-rekan pers ya yang saya cintai dan tentunya dibanggakan bersama. Hari ini Kejaksaan Negeri Nganjuk telah melakukan penetapan tersangka atas nama dengan inisial YT ya, Kepala Desa Dadapan untuk perkara penyalahgunaan anggaran desa APBDes tahun anggaran 2023 dan 2024. Dan penetapan tersangka ini pun juga telah didukung dengan 2 alat bukti yang cukup, ya, serta telah dilakukan penghitungan oleh audit ya, dengan estimasi kurang lebih sekitar adanya indikasi kerugian 1 miliar. Hanya kerugian 1 miliar itu berupa fisik atau non fisik? Itu dua-duanya, pembangunan fisik dan pembangunan non fisik selama 2023 dan 2024. Adapun proses adanya kerugian tersebut, modusnya pencairan yang telah dilakukan oleh perangkat setelah cair dari Bank Jatim, anggaran tersebut tidak langsung diserahkan semuanya kepada pelaksana kegiatan. Anggaran tersebut dikuasai oleh YT dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan di luar kegiatan pembangunan desa. Sehingga ada SPJ yang sifatnya fiktif, nota-nota yang dibuat ataupun stempel itu sengaja dibuat untuk melengkapi SPJ tersebut. Sehingga proses pembangunan maupun yang sifatnya fisik maupun non fisik ada yang tidak lengkap dalam proses SPJ tersebut maupun ada yang sifatnya fiktif, artinya tidak terlaksana pekerjaan tersebut namun pencairannya telah dilaksanakan ya. Dan serta ada beberapa aliran dana yang sebagai modusnya tersebut, sehingga yang bersangkutan YT diduga dan dikenakan pasal 2 ayat 1 IMET dengan subsidiarnya pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saat ini yang bersangkutan telah kami tahan selama 20 hari terhitung hari ini tanggal 16 September hingga 5 Oktober 2025 di rutan kelas 2B Nganjuk. Penahanan sementara yang telah kami lakukan. Untuk ancaman hukumannya, ketika kita bicara ancaman hukuman di ketentuan pasal 2 itu adalah minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, yang ayat 3-nya, yang pasal 3-nya minimal 1 tahun. Selain itu kita bicara aturan ya, aturan ketentuan pemidanaan ya. Selain mengalir ke TPPU, kami masih mendalami tersebut ya, adanya aliran-aliran dana TPPU tersebut, sehingga butuh waktu dalam pendalaman proses penyidikan ini. Apakah dimungkinkan ada tersangka baru? Tersangka baru masih kita kembangkan ya, pihak-pihak mana saja secara mens rea, secara actus rei ya, niat jahat dan perbuatan jahat itu telah secara futoid terpenuhi, sehingga kita masih melakukan pendalaman perkara. Di penyidikan dengan telah ditetapkan tersangka YT tidak serta-merta telah selesai penanganan ini, tapi masih
dapat dikembangkan dan lebih ini dalami kembali. Dari anggaran 1 miliar tersebut, ada berapa titik terkait dengan pembangunan yang disalahgunakan itu tadi? Ya, terkait 1 miliar itu sifatnya masih indikasi sekira ya, sekira bukan bulan. Dan untuk berapa titik-titiknya cukup beragam karena pembangunan fisik dan pembangunan non fisik 2023 dari bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan masyarakat, pembangunan desa, pemerintahan desa, banyak hal yang fiktif maupun tidak lengkap. Cukup beragam puluhan. Jadi kalau disebutkan sangat lama pastinya, banyak banget soalnya. Apakah ada pihak lain yang terlibat dalam tindakan korupsi ini? Dan jika ada, apakah mereka juga akan ditetapkan sebagai tersangka? Ya, kita masih mendalami itu adanya pihak-pihak terkait yang terlibat secara full-time, secara aktif dan memiliki niat jahat dan perbuatan jahat tentunya. Kami akan transparan dalam penanganan perkara ini dan akan tentunya kita perlu dukungan dari banyak. Dugaan keterlibatannya Sekdes? Dugaan terlibatan Sekdes, bendahara, PK, ataupun siapapun juga itu masih kami dalami. Kami tidak dapat menyampaikan hal tersebut karena masih dalam proses penyidikan yang lebih intens. Dan untuk modus operandinya dari Sekdes apa? Modus operandinya yang tadi kami sampaikan, operasionalnya itu uang begitu cair dari Bank Jatim, tidak langsung semuanya diserahkan kepada PK, tapi ada uang yang di-keep yang disimpan sendiri oleh kepala desa tersebut, sehingga pembangunan desa terhambat di sana. Modusnya pun juga SPJ-nya dibuat sedemikian rupa, notanya maupun stempelnya dibuat secara fiktif. Berdasarkan pengakuan dari Kades, uang tersebut digunakan untuk apa, Anda? Dari pengakuan Kades itu masih masuk dalam materi ya Pak ya, untuk keterangan saksi maupun keterangan tersangka itu kita masih dalami, karena jika kita dirasa perlu kita bisa panggil lagi saksi dan tersangka itu kita BAP kembali untuk lebih dalamnya lagi. Untuk apa dan bagaimananya akan kami dalami.